Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Saiful Akbar, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi CTC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kelas E, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami, dan selanjutnya kita akan menuju materi. Yang pertama ada definisi APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1/8, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap tahunnya, APBD ditetapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD sendiri merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Lalu, APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan, dan jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan seperti pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Sementara untuk pendapatan yang sah itu seperti dana hibah atau dana darurat. Selanjutnya ada fungsi APBD. Di sini fungsi APBD ada 5. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Di fungsi otorisasi ini, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi dan stabilisasi. Di sini, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, dan anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Baik, selanjutnya prinsip APBD. Yang pertama, kesatuan. Menghendaki agar semua pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, tahunan, yaitu membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu atau ada periodenya dalam anggaran tersebut.
Yang keempat ada spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas penentuannya. Kelima ada accrual, yaitu menghadaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima. Yang terakhir ada kas, yaitu menghadaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Selanjutnya tentang kekuasaan atas pengelolaan APBD. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala daerah selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan juga mempunyai kewenangan yang satu, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Kedua, menetapkan kuasa penggunaan anggaran atau pengguna barang daerah. Ketiga, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan daerah. Keempat, menetapkan bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Yang kelima, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah. Keenam, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Ketujuh, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dan terakhir, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan itu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada pertama sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kedua, kepala SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD atau pejabat pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Pelimpahan ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan wewenang antara memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Sementara koordinator pengelolaan keuangan daerah terdiri atas yang pertama sekretaris daerah selaku koordinator sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 3 huruf A, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris ini juga mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, penyusunan raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Selain tugas koordinasi, sekretaris daerah juga memiliki tugas yang pertama, memimpin TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. Kedua, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. Ketiga, menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah. Keempat, memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD atau DPPA SKPD. Yang kelima, melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 kepada kepala daerah. Selanjutnya yang kelima ada kebijakan APBD. Kebijakan Umum APBD atau biasa disingkat KUA menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011, KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum diantaranya seperti ditampilkan pada slide berikut.
A. Gambaran kondisi ekonomi makro, termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah. B. Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran, termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. C. Kebijakan pendapatan daerah, yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran serta strategi pencapaiannya. D. Kebijakan belanja daerah, yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya. E. Kebijakan pembiayaan, yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Sumber penerimaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan PAD lain-lain. Selanjutnya, sumber penerimaan APBD adalah dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pusat untuk belanja daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, ada pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga. Ini mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Yang keempat, ada penerimaan lain-lain yang sah. Penerimaan lain-lain yang sah bisa berupa dari penjualan kekayaan daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar mata asing, komisi penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Baik, selanjutnya adalah materi belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi tentang belanja daerah. Nah, klasifikasi belanja daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 ada 3, yaitu yang pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Yang kedua yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, dan yang ketiga yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan. Baik, yang pertama ada klasifikasi belanja menurut urusan wajib. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Berdasarkan Permendagri, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan itu ada 8. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada kehutanan, yang ketiga ada energi dan sumber daya mineral, yang keempat ada pariwisata, yang kelima ada kelautan dan perikanan, yang keenam ada perdagangan, dan yang ketujuh ada perindustrian, dan yang kedelapan ada transmigrasi. Selanjutnya adalah klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, apa aja sih yang terdiri dari jenis yang terdiri dari biaya tidak langsung itu? Seperti belanja pegawai, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan. Selanjutnya ada belanja langsung. Nah, belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Baik, materi selanjutnya adalah proses penyusunan APBD. Siklus dalam pengelolaan anggaran secara garis besar terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan APBD. Yang nomor 2, pelaksanaan dan penatasaan APBD. Yang ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Nah, penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dan dalam penyusunan APBD, anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Penetapan APBN. Penetapan APBN sendiri merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Lalu ada penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui 3 tahap sebagai berikut, yaitu pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Yang kedua ada evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketiga ada penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Lalu ada peraturan yang mengatur tentang penetapan APBD. Peraturan ini sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada dari pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Lalu ada pasal 19 Peraturan Pemerintah 58 2005. Lalu ada pasal 34 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah 2005. Lalu ada pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 58 Nomor 58 Tahun 2005. Lalu ada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 2003 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005. Lalu ada transmigrasi pasal 20 ayat 6 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta pasal Peraturan Pemerintah 58 ayat tahun 2005. Lalu ada struktur APBD. Struktur APBD sendiri merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan APBD. Di pelaksanaan APBD itu terdapat 10 asas. Yang pertama, semua penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Yang kedua, setiap SKPD yang memiliki tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Yang ketiga, penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat,
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Yang kelima, jumlah belanja yang telah dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Yang keenam, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Yang ketujuh, pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat kelima dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang kedelapan, kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ke-6 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dan yang terakhir, pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Selanjutnya ada perubahan APBD. Di dalam perubahan APBD itu terdapat 5 perubahan apabila terjadi. Yang pertama itu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Yang kedua, keadaan yang telah menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antara unit organisasi atau kegiatan dan antara jenis belanja. Lalu yang ketiga, itu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat, keadaan darurat. Dan yang kelima, itu keadaan luar biasa. Perubahan APBD ini hanya dapat dilakukan dalam 1 kali, dalam 1 tahun anggaran. Namun, kita juga bisa melakukan lebih dari 1 kali tahun anggaran saat terjadinya keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang akan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%.